Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi terkait dengan penerapan pasal 71 Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pada pasal 71 Undang-Undang Pilkada tersebut disebutkan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, dan kepala desa atau sebutan lain, lurah, dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Ayat 2, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Ayat 3, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain, dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih. Nah, sahabat sekalian, kita ketahui saat ini bahwa tahapan pilkada itu masih ditunda berdasarkan keputusan KPU Republik Indonesia. Artinya bahwa sampai saat ini PKPU mengenai tahapan itu masih berlaku. Ini hanya penundaan 4 tahapan, yaitu berkait dengan verifikasi calon perseorangan, kemudian pemutakhiran data pemilih, atau penundaan pelantikan badan ad hoc KPU, ya misalnya itu. Nah, kalau kita bicara tentang pasal 71 Undang-Undang 10 2016, subjek hukum yang melakukan pelanggaran itu yaitu meliputi pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI, anggota Polri, kepala desa, lurah atau sebutan lain, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, pejabat gubernur atau penjabat bupati, wali kota, serta petahana. Kalau kemudian terdapat tindakan yang atau keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, maka hal tersebut dapat berimplikasi dipidana. Kemudian tindakan lain yang dilarang, ya, atau perbuatan yang dilarang terkait dengan pasal 71 adalah tindakan melakukan penggantian pejabat, ya, atau mutasi. Kemudian yang ketiga adalah tindakan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon di daerah sendiri ataupun di daerah orang lain. Nah, sanksinya untuk sanksi pidana terkait dengan pasal 71 diatur di dalam pasal 188 dan 190, ya. Yakni yang pertama adalah peristiwa yang dapat dilaporkan atau menjadi temuan adalah peristiwa yang terjadi setelah penetapan pasangan calon. Ini untuk ayat 1. Kemudian untuk ayat 2, peristiwa yang dapat dilaporkan adalah atau menjadi temuan adalah peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu 6 bulan sebelum penetapan calon sampai dengan akhir masa jabatan. Dan ayat 3, peristiwa yang dapat dilaporkan atau menjadi temuan adalah peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu 6 bulan sebelum penetapan calon sampai dengan penetapan calon terpilih. Tetapi unsur pelengkap, yaitu adanya perbuatan menguntungkan atau merugikan pasangan calon, ini nanti akan tentu pada proses atau setelah penetapan pasangan calon. Nah, sahabat sekalian yang saya banggakan, saat ini banyak kita mendengar di berbagai media, ya, dinyatakan kepala daerah atau
calon yang kemudian mempolitisasi bantuan COVID-19. Apa yang dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan bantuan-bantuan atau program pemerintah yang dipolitisasi tersebut, maka pada saat ini Bawaslu melakukan langkah pencegahan, yakni Bawaslu se-Indonesia dan kita di Sulawesi Tenggara juga sudah mengirimkan surat kepada kepala daerah yang bakal melaksanakan pilkada, dihimbau tidak melakukan politisasi terhadap bantuan penanganan COVID-19. Kemudian yang kedua, sekiranya terdapat tindakan atau perbuatan melakukan politisasi bantuan penanganan COVID-19, misalnya ada program pemerintah tapi dilabeli dengan nama calon yang bersangkutan, ya, calon bupati misalnya, bakal calon bupati, maka itu saat ini pengawas pemilu akan melakukan penelusuran berupa pengumpulan bukti-bukti, ya, yang cukup, dan pada saat penetapan yang bersangkutan sebagai calon atau sebagai pasangan calon kepala daerah untuk periode selanjutnya, maka sangat berpotensi itu akan dilakukan proses penindakan, ya. Oleh karena itu, kepada kita semua, para calon kepala daerah, untuk tidak melakukan politisasi bantuan sosial berkait dengan penanganan COVID-19. Sahabat Bawaslu sekalian, berkait dengan pasal 71 Undang-Undang 10 2016 ayat 2, sampai saat ini kepala daerah masih dilarang untuk melakukan mutasi pejabat 6 bulan sebelum penetapan sampai kemudian 6 bulan setelah akhir masa jabatan, ya. Karena saat ini PKPU tahapan belum direvisi, ya, dan kalaupun kemudian juga PKPU tahapan direvisi untuk pelaksanaan pilkada pada Desember 2020 sesuai dengan Perpu nomor 2 tahun 2022, maka tidak dimungkinkan adanya mutasi pejabat ASN oleh kepala daerah yang melaksanakan pilkada, ya, tanpa atau kalau tidak mendapatkan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Demikian yang kami bisa bagi pada kesempatan ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.